Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kebetulan hari hujan di tempat aku, semoga aja teman-teman tidak terganggu ya. Air hujan itu suaranya akan bisa menenangkan kita. Oke? Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya. Tak disangka, banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Di bottom of the deck aku melihat ada Knight of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin di akhir bulan ini ya perlu ada usaha yang kamu lakukan, perlu ada perjuangan yang kamu lakukan, tetapi tetap kamu berada di jalurnya dan selalulah berhati-hati. Kenapa aku katakan berhati-hati? Itu nantinya saat kamu dalam menjalankan sebuah bisnis atau mungkin sebuah hubungan percintaan, itu akan ada penghalang, akan ada hal-hal yang menjadi penghambat gitu loh untuk mencapai kebahagiaannya kamu. Ibarat kata ini kan lagi main basket, terus dia pengen masukkan bola ke dalam keranjang, tapi ini masih ada yang menghalangi. Ada yang intinya yang kayak ya tahu ya kalau main basket itu seperti apa. Berusaha untuk supaya bola ini nggak masuk ke dalam keranjang gitu. Nah itu. Nah jadi beberapa dari kamu mungkin saja itu masalahnya itu mungkin banyak ya, orang-orang yang iri, orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kamu, atau ada orang-orang yang tidak suka melihat kesuksesan ataupun kebahagiaannya kamu. Dan mungkin mereka beranggapan perjuangan kamu itu nggak akan membuahkan hasil gitu loh. Ya udahlah, kamu nggak usah terlalu berusaha sekali gitu. Terkadang ada ya, itu adalah energi negatif. Bukannya mensupport, malah menjatuhkan kamu. Nah, kamu jangan abaikan kata-kata seperti itu, oke? Itu tidak akan baik untuk diri kita. Kita jangan mudah terkontaminasi dengan omongan-omongan negatif dari siapapun. Ya, mungkin mereka nggak tahu bagaimana kita memperjuangkan. Ya, mungkin kalau mereka beranggapan kalau aku sih di posisi kamu nggak sanggup gitu loh. Tapi itu kan dia. Belum tentu kamu, ya kalau aku lihat sih kamu sanggup. Kenapa? Karena di sini ada Ten of Cup, ada perasaan cinta, perasaan bahagia, itu yang kamu rasakan. Oke? Dari sini aku juga ada Queen of Cup. Queen of Cup. Jadi di akhir bulan ini itu aku melihat ya beberapa dari kamu akan menjadi ya seseorang yang benar-benar bijaksana karena mungkin kemandirian kamu, karena ketenangan kamu, karena apa ya, karena kasih sayang mungkin kamu miliki, sehingga banyak orang yang merasa nyaman terhadap kamu. Oke? Ini mungkin yang akan kamu rasakan. Mungkin juga kamu kaget. Biasanya aku kok nggak gini gitu. Kok tiba-tiba aku seperti ini ya. Yang pada awalnya aku itu ngerasa hidup aku itu tidak akan pernah berubah. Tapi tiba-tiba aja
berawal dari diri aku. Banyak perubahan yang aku rasakan. Ternyata itulah proses hidup yang aku jalani sampai aku di titik ini. Dan semua itu bukan perjuangan kamu juga, usaha dari kamu juga, gitu. Oke? Aku juga melihat di sini, mungkin ya, di Ten of Cup. Ada ya, ini beberapa dari kamu, mungkin tanpa kamu sadari ataupun tidak, ya, kamu akan merasakan adanya kebahagiaan. Jadi ini, beberapa waktu sebelumnya, entah itu saat ini atau 1 bulan sebelumnya, ini dalam percintaannya kamu, entah itu kamu yang sudah menikah atau kamu yang masih pacaran, itu terjadi sebuah konflik dalam hubungan kamu dengan dia. Bahkan ada yang baru baikan, konflik lagi, berantem lagi, gitu ya. Jadi di akhir bulan ini itu akan ada perbaikan dalam hubungan kamu. Kenapa? Jadi ada salah satu di antara kamu dengan dia itu menurunkan egonya. Yang awalnya kita sama-sama ego nih. Kalau kita sama-sama ego, kita tadi tidak akan pernah bertemu. Ya cobalah mengalah gitu loh. Coba mengalah. Jangan jangan kita ikutkan ego kita karena ego kita juga akan menghancurkan diri kita. Sebaiknya kalau memang itu ya nggak apa-apa, kita harus minta maaf. Itu kan juga tidak mengurangi apapun yang ada dalam diri kita gitu. Justru itu akan menambah mood kita. Saat kita sudah bisa memaafkan, saat kita sudah memberi maaf ya atau meminta maaf, itu akan membuat mood booster kita itu akan meningkat, bahkan kita akan merasa bahagia. Oke, ini dia. Ada Ten of Cup. Kebahagiaan akan kamu miliki segera. Akan ada perbaikan ya dalam hubungan percintaannya kamu. Nah, jadi di akhir bulan juga aku melihat ini ada The Magician. The Magician ini adalah keajaiban-keajaiban yang memang terjadi. Nah, semua itu sebenarnya saat ini mungkin kamu tidak bicara, kamu tidak melakukan apapun. Kok tiba-tiba aja banyak ya orang suka dengan kamu? Nah, disitulah ajaibnya. Kok bisa gitu loh. Karena mungkin aura kamu yang kepancar, energi positif kamu yang membuat orang-orang bahkan ingin segera bertemu dengan kamu. Ya, itu. Nggak tahu ya pesona kamu itu seperti apa. Kamu hanya bertindak, kamu hanya mungkin tidak bicara, mungkin melakukan sesuatu yang mungkin menunjukkan kalau aku ini begini dengan perbuatan lah, sehingga orang-orang merasa kamu itu layak gitu loh, diperhitungkan di dalam hidupnya dia. Nah disitulah akhirnya keajaiban selalu datang. Nah mungkin itu tentang percintaan. Kalau dalam segi finansial, aku melihat keajaiban itu tentang mungkin bagi kamu yang lagi stuck di keuangan ataupun dari segi pekerjaan ya, akan hadir orang-orang yang membantu kamu, orang-orang yang memahami ya masalah dalam hidup kamu. Nah ini dia, ini juga ada King of Wands. King of Wands ini juga gambaran bahwasanya ada seseorang nantinya yang ingin melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Apapun itu. Intinya, ibarat kata itu dia pengen membahagiakan kamu. Ini juga akan mengagetkan kamu ya, bagi kamu yang single, mungkin seseorang ini akan berkomitmen dengan kamu. Bagi kamu yang sudah menikah, aku yakin pasangan kamu ingin membuat kamu bahagia. Dia tidak ingin kamu bersedih. Mungkin dia ingin melakukan sesuatu nih, memberikan kamu hadiah, atau dia membuatkan makanan kesukaan kamu ya. Ini kan ada nih kayak apa ya, tukang masak gitu ya, chef gitu ya. Chefnya itu kayak lagi membuat masakan apa ya, mungkin kesukaan kamu kali ya. Dan dia membuat itu hanya untuk kamu, intinya pengen membahagiakan kamu gitu loh. Ya, ini kamu juga tidak pernah menduga sebelumnya, kaget juga ya. Kok tiba-tiba ya pasangan aku itu membuatkan aku cake gitu ya, membuatkan aku cemilan, makanan, kesukaan aku lagi gitu. Nah, bersyukurlah kamu ya. Oke. Ini juga ada King of Swords. Ada nih seseorang ya, kalau kamu lihat beberapa dari mereka-mereka itu dia ya, kayak udah lama sih mikirin kamu itu udah lama banget. Tapi dia seperti memendam rasa itu. Mungkin kamu juga akan melihat nih tanda-tanda dia. Dan bahkan ada yang merasa kita punya chemistry gitu loh. Kamu juga mikirin dia juga mikirin kamu. Kenapa kamu mikirin dia? Karena dia yang dulu mikirin kamu gitu loh. Seakan-akan ada chemistry. Jadi perasaan dia ini kayak udah nggak bisa dipendam, kayak udah pengen membludak. Jadi dia mungkin mentransfer energi itu ke kamu sehingga akhirnya kebawa mimpi sama kamu. Akhirnya kamu juga kepikiran, arti kata sebuah chemistry. Itu kayak ketemu gitu loh.
di dalam mimpi atau mungkin dalam pemikiran. Ya, sosok ini mungkin akan datang. Di akhir bulan ini dia akan menunjukkan atau dia akan mengatakan sejujurnya. Mungkin akan dia katakanlah apa yang sebenarnya ada dalam hatinya dia tentang kamu. Ya, semoga. Semoga aja ya. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Oke. Apakah yang terbaca tentang tadi sangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini? Yuk, siap. Ada quote. Nah, ini sama halnya ya dengan Knight of Pentacles, di mana perjuangan yang kamu lakukan itu selalu ada halangan dan rintangan. Tetapi lambat laun ya, awan ini akan segera pergi dari hidup kamu. Yang tinggal adalah sebuah cahaya yang menerangi. Oke, semoga ya. Semoga saja. Namanya hidup. Ya, kita harus benar-benar kuat dalam menjalankannya. Ini juga ada breath. Successfully overcoming a problem. Nah, jadi kesuksesan kamu itu terkadang terhambat dengan sebuah masalah. Tapi, masalah itu akan bisa terselesaikan oleh kamu. Banyak hal ya, yang aku katakan. Mungkin kamu dalam membangun bisnis, ya. Banyak orang-orang yang ingin menghancurkan bisnisnya kamu. Tidak suka nih ngeliat kamu itu kaya raya, nggak mau gitu loh. Dan atau ada mereka yang seperti nggak suka melihat kamu bahagia dengan pasangan kamu. Aku pengen hubungan dia hancur gitu loh. Kenapa? Dia menyukai pasangan kamu gitu loh. Jadi itu kan aneh. Pasti ada ya seperti itu ya. Teman yang menyukai pasangan kita. Atau kita ya menyukai pasangan teman. Jangan sampai ya. Amin-amin. Apalagi kalau yang sudah menikah. Jauhi hal itu. Ini ada cat, a two-faced friend. Nah, kamu harus berhati-hati ya. Di akhir bulan ini kamu akan bisa mengetahui ada teman-teman yang bermuka dua. Di depan kamu baik, ya, di belakang kamu menusuk kamu dari belakang. Ada dia menunjukkan ketulusan sama kamu, ternyata itu palsu, ya. Ada ya, begitu. Well, family wishes come true. Ada beberapa dari kamu mungkin akan ketemu dengan saudara, dengan orang tua, dengan siapapun. Mungkin sudah lama ya kamu tidak bertemu. Mungkin inilah momennya kamu dengan dia akan bertemu di momen lebaran atau momen bulan suci Ramadan gitu ya. Ini kan libur panjang, 1 minggu ke depan kan liburan ya. Jadi mungkin di saat itu ada yang mau mudik ya, pulang kampung. Di situ nantinya kamu akan bertemu dengan teman-teman lama atau ada yang mau reunian kali ya. Nah, di situ kamu akan ketemu. Ada Fox. Nah, sini juga ada intinya apa ya? Kamu jangan patah semangat, kamu jangan mundur, kamu jangan benar-benar seperti intinya jangan menyerah gitu loh. Karena apa? Karena nantinya kamu juga akan menemukan kelicikan-kelicikan dalam diri manusia-manusia yang terkoneksi dengan kamu. Jadi di situ kamu harus benar-benar mungkin perlu waspada, berhati-hati ya dengan mungkin ancaman-ancaman yang datang kepada kamu. Ya, pasti akan selalu ada. Tinggal bagaimana cara kamu untuk mengatasinya. Tapi kalau aku lihat sih kamu udah menjadi orang yang memiliki power ya. Ini ada hashtag karma, you will reap what you have sown. Jadi beberapa dari kamu mungkin ada yang lagi menjalankan sebuah karma. Tapi kalau kamu menjalankannya dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, aku yakin kamu akan benar-benar mendapatkan keadilan nantinya. Semua akan dibalas dengan kebahagiaan. Ya, dengan keberlimpahan. Intinya, namanya kita manusia pasti pernah ngerasain bahwasanya ya mungkin kayak ada kata-kata orang yang menyinggung perasaan kita, ya. Atau mungkin kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, di situ terkadang kita juga akan mendapatkan akibatnya gitu loh. Akan mendapatkan akibatnya, akan menuai itu semua, tapi yakinlah ya bahwa kalau kita menjalankan karma itu dengan baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Karena udah terbalaskan semua karma itu, ya, udah kamu bayar semuanya. Sehingga pada akhirnya kamu juga akan menemukan suatu kebahagiaan. Semoga ya. Nah, inilah yang memang terlihat. Jadi akhir bulan ini kamu akan banyak membuat hal apa ya, menemukan hal-hal yang mengejutkan. Ya mungkin ada juga sih, ada keluarga yang jauh selama ini itu akan bertemu. Mungkin ada yang kerja di luar negeri, itu akan ketemu.
pulang kampung dapat cuti tuh ya dari atasannya, dari bosnya, karena mungkin udah sekian tahun nggak pulang ke Indonesia. Ya semoga ya, semoga sehat ya teman-teman di luar negeri semuanya yang mungkin lagi bekerja di luar negeri ya. Nah itu yang bisa aku bacakan untuk teman-temanku semua. Apapun yang memang terbaca di kartu ini, semoga ya ambil yang positifnya, aminkan yang positifnya, buang hal yang negatifnya. Karena tetap dalam hidup ini kita terus harus berjalan, jangan pernah berhenti, walaupun itu ada badai, boleh berhenti, tapi kita jangan lalai dan jangan lengah ya terhadap sesuatu hal yang mungkin ada di sekeliling kita juga perlu waspada. Karena tidak semua orang kita bisa bilang baik. Ya, tidak semua orang juga berpikiran positif ya. Tidak semua orang juga seperti kita. Ya, pasti mereka berbeda-beda gitu. Disitulah peran kamu untuk bisa merasakan intuisi kamu ini orang tulus apa enggak ya. Nah, gitu ya. Oke? Oke, bagi Cancer mungkin itu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.